Salve, kembali lagi bersama saya Atro Sumardi dalam salah satu program Tongkrongan Orang Biasa, suara kami biasa-biasa saja. Jadi podcast ini merupakan podcast yang sudah lama dibentuk, tetapi karena keterbatasan waktu dan punya kesibukan yang lain sehingga podcast ini baru bisa berlangsung lagi pada saat ini. Jadi mungkin setelah jeda 3 ya 2 bulan lah, 2 bulan lebih tidak hadir dalam tongkrongan orang biasa, suara kami biasa-biasa saja. Jadi hari ini kami kembali hadir dengan salah satu topik yang menarik. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan membahas salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yakni jurnalisme warga, di mana masyarakat biasa turut berpartisipasi dalam jurnalistik, dunia jurnalistik, dan media-media yang digunakan adalah media-media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan media-media sosial lainnya. Dalam dunia Facebook, orang sering katakan Facebook Pro. Oke, tetapi sebelum berlanjut mengenai salah satu topik yang penting ini, telah hadir bersama saya teman bicara saya pada kesempatan ini. Sebelum berangkat lebih lanjut, saya mempersilahkan teman bicara saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya KE. Nama saya Febriono Ganggas. Saya berasal dari Flores Manggarai. Di Kupang sini saya kuliah di Universitas Widya Mandira Katolik Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Jadi panggilannya Febri ya? Febri. Oke, Febri. Tetapi karena Febri ini rumahnya berdekatan dengan rumah saya juga, jadi merupakan suatu keistimewaan bisa berada dalam suatu podcast tongkrongan orang biasa pada kesempatan ini. Jadi Febri berkuliah di Unwira ya, Iya, Unwira di Kupang, dan Universitas mengambil jurusan ilmu Ilmu Komunikasi. komunikasi. Oke, ketika banyak orang mendengar eh, mengenai jurusan ilmu komunikasi ini, banyak orang bertanya-tanya kan, Iya, apa pentingnya kuliah komunikasi? Ya, seperti itu. Karena mereka menganggap ya komunikasi kan hanya berkaitan dengan bahasa Indonesia iya, yang setiap hari orang sering gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian ya dalam hal-hal seperti konsep umum seperti itu. Jadi mungkin ini juga suatu pertanyaan yang menantang ya untuk iya. Febri sebagai anak komunikasi. Mungkin uh, lebih dulu bisa menjelaskan bagaimana ilmu komunikasi itu dan bagaimana keberadaannya dalam kehidupan masyarakat secara umum dan kenapa penting belajar ilmu komunikasi? Eh, Baik KE, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk pertanyaan dari KE tadi, itu mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada kami mahasiswa ilmu komunikasi. Berbicara tentang komunikasi KE, komunikasi yang kita pakai sehari-hari dengan ilmu komunikasi itu sangat berbeda. Kalau untuk komunikasi yang kita pakai sehari-hari itu komunikasi secara alamiah. Itu terbentuk kita pada saat di lingkungan kita seperti keluarga, sekolah, maupun di kompleks-kompleks kita. Kalau berbicara tentang ilmu komunikasi, sama halnya kita berbicara tentang profesi, di mana kita harus profesionalisme untuk mengejar pribadi yang profesional. Yang mana ketika pada saat kita turun ke dunia kerja, apabila kita kerja menjadi penyiar, kita harus bisa melihat apakah berita atau informasi yang kita bacakan ini sesuai dengan data yang di lapangan, fakta yang terjadi di lapangan, dan berita tersebut aktual, serta tidak ada opini atau isi pikiran dari penulis tersebut. Oke, terima kasih Febri sudah menjawab pertanyaan pertama.
apa itu komunikasi dan mengapa belajar komunikasi itu penting ya dalam kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat. Tadi Febri mengangkat salah satu hal penting dari komunikasi yaitu berkaitan dengan dari ketiga tadi ya, antara etis, kemudian apalagi duanya tadi. Etis, persuasif, dan efisien. Oke, efisien, persuasif, dan etis. Ya. Salah satu hal yang dikaji dalam ilmu komunikasi itu etis. Oke, berkaitan dengan jurusan atau basic yang diambil oleh Febri yang mengangkat tentang ilmu komunikasi dan lebih khususnya dalam hal jurnalistik ya. Ya. Oke, seberapa penting etis itu dalam bagian dari jurnalistik? Mungkin itu yang perlu dijelaskan pertama-tama kepada masyarakat supaya mereka bisa memahami secara menyeluruh atau secara mendetail kenapa jurnalistik itu adalah suatu ilmu komunikasi yang harus dipelajari secara mendalam ya, bukan hanya tentang berkomunikasi atau berbahasa Indonesia yang baik. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab mengapa etis sangat penting dalam dunia jurnalistik atau dalam pembelajaran jurnalistik. Yang pertama-tama, jurnalistik itu seperti yang kita ketahui yaitu mencari, menulis, mengolah, menyunting dan mengupload berita atau mempublikasikan berita di media sosial atau di media-media manapun. Mengapa etis ini penting dalam jurnalistik? Karena bagaimana ketika kita turun liputan, baik itu liputan di tempat-tempat kejadian ataupun di instansi-instansi besar, bagaimana kita harus menerapkan etis itu dalam proses peliputan tersebut. Misalnya kalau kita pergi liput di kantor DPR, bagaimana pakaian yang harus kita gunakan, bagaimana cara kita berbicara dengan orang-orang penting atau orang-orang hebat yang ada di kantor DPR. Karena ketika kita turun liputan di instansi-instansi, tidak mungkin kita turun hanya pakai celana pendek dengan kaos oblong. Tidak mungkin kan, oke? Terima kasih. Oke, ya itu mungkin gambaran secara umum ya bagaimana persoalan etis perlu dikaji dalam ilmu komunikasi, terlebih khusus dalam program atau liputan-liputan yang terjadi di instansi besar ataupun di lokasi-lokasi kejadian yang memang memerlukan etika yang baik ya. Ya. Oke, tetapi mungkin Febri perlu terangkan lebih lanjut dulu bagaimana pengaruh proses belajar etika ini dalam dunia jurnalistik, terlebih khusus yang menyentuh kehidupan bermasyarakat. Oke, dalam artian ketika kita membahas salah satu fenomena jurnalisme warga ini, ya warga beramai-ramai mengupload informasi atau kejadian yang terjadi di daerah mereka ke dalam media-media sosial tanpa memperhatikan informasi yang baik, kemudian bahasa yang digunakan juga baik, dapat diterima oleh kalangan umum, dan cara pengambilan mungkin video ya, dalam media sosial, video ataupun hal-hal lain yang perlu mereka ambil dan mereka sebarkan ke publik. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan Febri sebagai anak komunikasi ketika bertemu dengan ya menghadapi fenomena-fenomena itu, seperti saya angkat salah satu kasus yang terjadi di Manggarai ya kali lalu mungkin dalam bulan Desember atau Januari kurang lebih seperti itu. Ketika terjadi fenomena salah satu anak tenggelam di sebuah air terjun ya. Ya, banyak orang mengupload berita di media sosial, informasi-informasi yang berkaitan dengan anak yang tenggelam. Tetapi banyak juga muncul komentar-komentar dari masyarakat bahwa ya informasi-informasi ini sebaiknya tidak dipublikasikan. Iya. Karena mereka melihat bahwa banyak juga konten-konten kreator atau masyarakat yang mengupload video itu hanya untuk menaikkan Facebook Pro mereka, ya mengejar keuntungannya. Jadi berhadapan dengan mungkin ini bagian dari jurnalisme warga juga berkaitan dengan berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Bagaimana tanggapan Febri melihat
fenomena ini kalau dikaji dari segi komunikasinya? Silahkan. Kalau menurut saya itu kan dalam proses pembelajaran jurnalistik itu ada namanya unsur-unsur berita, nilai berita, dan juga ada pembelajaran bahasa jurnalistik. Dalam bahasa jurnalistik ini kita diajarkan untuk menghindari kata-kata yang menyebabkan konflik. Kalau untuk jurnalisme warga atau jurnalisme citizen, seperti yang disampaikan tadi terkait yang tenggelam di Bupai di Manggarai pada awal tahun 2026 ini, tentu sangat banyak jurnalisme warga yang mengupload video-video tersebut lalu dinaikkan di media sosial, salah satunya Facebook. Mereka mengupload itu tanpa keterangan yang benar. Mereka tidak memperhatikan unsur 5W1H. Bahkan ada juga yang membuat video kesurupan. Itu sangat tidak masuk akal. Karena di mana mereka mengupload video-video tersebut tanpa memikirkan perasaan dari keluarga yang merasa kehilangan. Dan juga jurnalisme citizen ini atau jurnalisme warga, ini kalau kena masalah, ini tidak akan dilindungi oleh negara. Beda dengan wartawan profesional. Karena wartawan profesional sudah dilindungi oleh negara. Terima kasih. Oke, terima kasih Febri. Jadi Febri melihat ada suatu kejanggalan ya bahwa ada beberapa oknum mungkin ya yang mengupload informasi-informasi itu tanpa keterangan yang jelas. Ya, seperti kejadiannya berada di Manggarai, terlebih khusus di Riau, tetapi yang mengupload informasi-informasi itu di Facebook itu orang-orang dari luar Riau yang notabene bukan tinggal di situ, tetapi tinggal di semacam tinggal di Ruteng, tinggal di Labuan, dan mereka tidak pernah sampai di lokasi kejadian itu. Ya. Sehingga mungkin mereka hanya mengambil video dari orang lain, kemudian mendengar informasi dari orang lain juga, kemudian mereka mengupload ya semacam itu. Jadi di situ bukan merupakan suatu informasi yang jelas karena mereka mungkin hanya mendengar dari orang-orang yang punya informasi dari orang lain juga, dan mereka mereka tidak langsung berhadapan dengan lokasi kejadian itu. Jadi kira-kira sebagai anak komunikasi, apa yang ingin diterangkan oleh Febri ke depannya mengenai jurnalisme warga ini? Apa saja yang perlu diperhatikan sehingga masyarakat tetap berkontribusi dalam penyebaran informasi, kejadian-kejadian yang penting yang perlu diketahui oleh publik, tetapi bagaimana seharusnya mereka memperhatikan etika atau hal-hal etis berkaitan dengan informasi-informasi seperti itu. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat secara umum? Sebelumnya jujur saja, sebenarnya jurnalisme warga ini cukup sangat membantu wartawan-wartawan profesional. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh jurnalisme warga ini, semua informasi itu tidak bisa dijadikan sebagai berita. Kecuali kalau apalagi yang seperti disampaikan tadi, bagaimana orang yang di luar Riau mengambil video tersebut lalu diupload ulang ke media sosial seperti Facebook Pro. Itu sangat tidak bagus dicontohi. Karena ketika penonton yang lain menanyakan atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar, mereka tidak bisa jawab. Misal, sudah diketemukan atau belum? Ada berapa tim SAR yang turun ke lokasi kejadian? Itu yang mengupload ulang video tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Sehingga terjadilah konflik di kolom komentar. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin ya yang perlu diperhatikan bahwa ya tetap mengakses atau tetap ikut berkontribusi menyampaikan informasi-informasi, tetapi yang perlu diperhatikan adalah informasi-informasi itu didapatkan secara langsung mungkin dari lokasi kejadian, kemudian informasi yang diberitakan mungkin juga harus mendetail ya supaya
tidak menimbulkan konflik Konflik. seperti yang Febri jelaskan tadi. Oke, jadi antara ilmu komunikasi dan bagaimana peran jurnalisme warga itu sendiri sebenarnya sudah dapat kesimpulan di bagian ini ya, bahwa belajar ilmu komunikasi itu bukan hanya sekedar berkomunikasi atau berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi di dalam hal-hal itu ada unsur-unsur yang perlu diterangkan seperti yang Febri jelaskan tadi. Ada unsur-unsur dalam berita yang harus diterangkan. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga sedikit atau beberapa unsur-unsur yang penting dalam uh, dunia komunikasi ini sehingga masyarakat atau publik bisa tahu apa saja yang penting dan mereka juga bisa mengambil hal ini dan ikut berpartisipasi dengan memperhatikan unsur-unsur ini. Silahkan. Untuk jurnalisme warga atau jurnalisme citizen yang sering membagikan berita-berita atau informasi-informasi yang kurang jelas, kalian harus memperhatikan 5 unsur dalam menulis berita. Atau kalian bisa terapkan di keterangan di video-video yang kamu upload, mulai dari yang pertama itu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Itu unsur-unsur yang paling penting dalam menulis berita sederhana. Jadi dari beberapa 6 unsur itu ya, Ya. perlu diterangkan ya. Mungkin seperti itu ya, apa yang mau diberitakan, Ya. siapa yang terlibat dalam berita, dalam kejadian itu, kemudian mengapa kejadian itu terjadi, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian hal-hal lain yang perlu dijelaskan. Jadi mungkin itu 5-6 hal pokok yang perlu diterangkan ya Yang paling ketika mendasar yang dalam paling menulis mendasar berita. dulu ya Ya. untuk masyarakat atau publik bisa mengetahui dan menjadi jurnalisme warga yang baik yang menyampaikan informasi secara benar. Oke, terakhir, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Febri berkaitan dengan ilmu komunikasi ini, dan sekali lagi mungkin sebuah penegasan kepada publik bahwa komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat kompleks, sangat luas, sehingga tidak hanya sampai di belajar berbahasa Indonesia yang baik. Oke, silahkan. Ya. Karena belajar tentang komunikasi ini, setelah lulus kuliah, kita bisa mencari pekerjaan dengan sangat mudah, di mana kita bisa membawa lamaran kita di media-media seperti Radio Trilolo, Antara News, TVRI, karena setelah selesai kuliah di komunikasi ini, terutama di basic jurnalistik, yang pertama kita bisa menjadi wartawan, kedua penyiar radio, dan ketiga presenter TV. Kita juga bisa menjadi content creator. Oke, jadi itu ya, ilmu komunikasi memang selalu dekat dengan kehidupan masyarakat dan perlu dipelajari secara menyeluruh, secara kompleks, sehingga tidak menimbulkan konflik dan bisa menjadi uh, pembawa berita atau penyaji informasi yang benar-benar membawa prinsip kebenaran ya dalam kehidupan bersama. Oke, mungkin demikian saja podcast Tongkrongan Orang Biasa, Suara Kami Biasa-Biasa Saja, edisi khusus tentang jurnalisme warga dan pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan episode yang kelima ya, kalau tidak salah, episode yang kelima, dan nantikan episode-episode kami selanjutnya dalam podcast Tongkrongan Orang Biasa, Suara Kami Biasa-Biasa Saja. Sekian dan terima kasih.